Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ya, Allah Maha Pengasih ya, sehingga penyayang ya. Sehingga dihapuskan dosa-dosa, dibersihkan dosa-dosa kita agar nanti kelak di akhirat kita tidak memiliki dosa lagi, sehingga tidak perlu masuk neraka, begitu ya, kurang lebih ya. Kita lanjutkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar gitu. Jadi ya harus selalu berusaha ya. Pede amat ya mau masuk surga tetapi tidak berusaha. Berusaha di sini sekuat tenaga diibaratkan dengan berjihad, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Oke, kita lanjutkan. Karena kalau mati syahid kan jelas masuk surga gitu ya. Jadi kan aneh ya, tidak berjihad tapi pengen mati syahid, itu kan nggak mungkin ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Rasul itu utusan Allah ya. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nih ya, peringatan untuk kita ya. Padahal Rasulullah ini sudah wafat ya. Apakah kita kemudian tidak meyakini Al-Quran atau tidak beriman kepada Allah sepeninggal Rasulullah gitu ya? Kalau misalnya itu dilakukan ya Allah nggak rugi sedikit pun. Yang pasti kita justru yang akan rugi ya, karena Rasul itu kan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, sebenarnya ya, menyelamatkan kita umatnya dari api neraka gitu ya. Ya pas masih hidup Rasul biasanya ya orang-orang itu
beriman kepada Allah karena selalu diingatkan oleh Rasulnya begitu ya. Lantas kalau sepeninggal Rasul apakah kemudian harus tidak beriman lagi atau berpaling ke belakang begitu? Ya rugi sendiri nanti. Padahal kita sudah tahu Rasulullah Muhammad SAW itu kan Nabi akhir zaman, Rasul yang terakhir gitu. Jadi ya kita umat Islam ini harus yakin menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu kalau mau selamat dunia dan akhirat, alias kita menjadi orang yang bertakwa begitu ya. Ayat tadi penggunaannya atau pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari sangat jelas sekali. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah gitu. Sama aja ya syirik berarti. Baik, kita lanjutkan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muwajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini yang disebut sebagai maut ya. Maut itu akhir waktu ya, yang sudah ditentukan, nggak akan bisa diulur, nggak akan bisa dimajukan, sudah ditetapkan oleh Allah itu ya, batasnya itu sudah ditetapkan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nih, bersyukur. Bersyukur itu berarti berterima kasih ya kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu berterima kasih, dan berterima kasih itu menambah keimanan kita kepada Allah gitu ya. Tidak selalu merasa kurang gitu, tetapi bersyukur karena sudah diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, di zaman yang dulu ya, perjuangan para nabi dan pengikutnya itu berat ya, zaman dulu sangat berat sekali, tetapi mereka tidak lemah atas bencana yang menimpanya di jalan Allah. Jadi mereka tuh yakin Allah bersama mereka, itu yang menjadikan spirit mereka untuk tetap kuat gitu, dan mereka tidak meletre gitu ya, tidak lantas karena lapar kemudian menyerah dan seterusnya, tetapi mereka mempertahankan keimanannya itu, iman yakin kepada Allah bahwa mereka akan menang, dan yang mereka lakukan itu adalah jalan yang benar gitu ya, sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Alkitab yang waktu itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar itu. Mereka menahan lelah, menahan lapar, menahan capek, menahan sakit mungkin ya, itu tapi mereka tetap bersabar dan yakin bahwa yang mereka lakukan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasulnya begitu, sehingga mereka dicintai oleh Allah dan
insya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya, kita bisanya berdoa seperti ini karena Allah yang maha kuasa, ya, yang maha kuasa, sehingga kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ketika Allah sudah menetapkan kita ini adalah orang-orang yang berpendirian, yang menang terhadap orang kafir, tidak goyah terhadap orang kafir, kemudian kita juga meminta ampun terhadap tindakan-tindakan yang berlebihan kepada urusan kita, ya, kadang urusan perut, lapar, pakaian, dan seterusnya lah, ya. Ada mungkin yang lihat sinetron gitu, ya, lihat TV, sudah mendengar azan tapi masih menunggu iklan. Nah, masa azan dikalahkan sama iklan sih? Ini kan berarti berlebihan dengan urusan kita kan, gitu. Jadi yang mungkin lihat TV, lihat sinetron, atau bahkan kita, ya, ketika sedang bekerja, ya, berusaha ketika sudah azan itu bersegera untuk sholat, menghadap Allah, bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan, yang luar biasa sekali atas segala anugerahnya. Karena ketika kita bersyukur, berterima kasih pada Allah, akan ditambahkan nikmatnya. Dan tadi itu udah kita jelaskan, ya, sebelum-sebelumnya tadi, Allah akan mencintai kita. Baik, di ayat terakhir dari halaman 68, ya. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini buah dari apa yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Yakin saja untuk selalu berbuat baik. Baik, cukup dulu, ya, ngaji kita hari ini. Belajar membaca Al-Quran, belajar memahami artinya, dan berusaha untuk mengamalkan, untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman hidup dan berkehidupan, gitu, ya, untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat juga. Baik, cukup dulu, ya, untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu. Semoga bermanfaat, bisa diperluas lagi dengan kajian-kajian yang lain. Oke, semoga ini menjadi bukti bahwa kita memang memedomani Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.